Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Surya Pratama dengan NPM 1912011-258. Di sini kelompok saya akan membahas terkait kasus atau case hukum laut internasional dengan judul penyelesaian sengketa laut antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Selat Malaka menurut hukum laut internasional. Sebelumnya akan saya jelaskan pada video pembuka kali ini adalah bahwa dalam kelompok HLI berikut atau kelompok saya, itu kami akan menjelaskan sebuah case terkait dengan penyelesaian sengketa laut yang terjadi di Selat Malaka antara negara Malaysia dan negara Indonesia, beserta juga dengan penjelasan atau hal-hal yang menurut kami belum jelas yang dijelaskan pada kasus tersebut. Misal, apa itu mediasi, sebenarnya bagaimana pembagian wilayah laut teritorial berdasarkan dua negara kepulauan yang berdekatan atau bertetangga. Lalu apa itu ITLOS, apa itu ICC, dan apa itu pengadilan arbitrasi. Langsung saja mari kita masuk ke dalam kasusnya. Sebelumnya bahwa letak Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, baik secara berhadapan maupun secara berdampingan. Berbatasan wilayah darat maupun wilayah laut. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1969, negara Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian untuk menentukan batas landas kontinen antara kedua negara. Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang penetapan garis landas kontinen antara kedua negara yang ditandatangani oleh delegasi pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Lalu diartifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Kepres atau Keputusan Presiden nomor 89 tahun 2002 kalau tidak salah. Ralat, maaf. Lalu diartifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden atau Kepres nomor 89 tahun 1969 pada saat itu. Landas kontinen yang merupakan dasar laut dari tanah di bawahnya dari daerah dan di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya, yaitu sepanjang 200 mil, itu dengan ukuran maksimal. Lalu dalam UNCLOS sendiri itu landas kontinen disebutkan dalam pasal 77 ayat 1 UNCLOS. Lalu dalam permasalahan tersebut atau permasalahan yang kita angkat tersebut ini adalah bahwa 13 tahun setelah adanya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya pada tahun 1982, PBB melaksanakan konvensi laut. Hukum laut di Jenewa atau yang biasa kita kenal konvensi tersebut adalah UNCLOS, peraturan UNCLOS. Negara-negara di dunia saat itu secara pribadi maupun bersama mulai memperkenalkan peran atau hukum yang baru seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut teritorial, zona tambahan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Salah satunya adalah hak damai juga di dalam situ. Lalu pada tahun 2011 terjadi sebuah insiden di Selat Malaka. Insiden tersebut melibatkan dua negara tetangga antara Indonesia dan Malaysia, yang dimana kronologis tersebut diawali dengan adanya dua kapal berbendera Malaysia yang menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusifnya Indonesia, yaitu di wilayah Selat Malaka. Kedua kapal tersebut kemudian tertangkap oleh kapal pengawas hiu dengan nomor lambung 001, kalau saya tidak salah pada jurnal, 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan diberikan pada 7 April 2011. Kapal yang ditangkap antara lain KF, kapal motor, dua kapal motor Malaysia, akan tetapi saat penangkapan tersebut
Kapal ini tidak memiliki SYUP, SYUP atau yang biasa kepanjangannya itu adalah Surat Izin Usaha Perikanan, dan CP, Surat Izin Penangkapan Ikan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya menggunakan alat penangkap ikan terlarang, yaitu trowel, ya setelah tertangkapnya dua kapal tersebut, kemudian dikirim ke Pelabuhan Belawan. Lambat laun, kasus ini pun diselesaikan melalui pengadilan internasional yang biasa dikenal jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Selat Malaka. Antara yang pertama, batas maritim bisa diselesaikan dengan cara negosiasi antara kedua negara, mediasi, arbitrasi, dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, ICJ, dan ITLOS. Lalu yang kedua, sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral, yaitu negosiasi antara kedua belah pihak tanpa menggunakan pihak ketiga atau perantara sebagai pihak mediasinya. Semua pihak harus memahami sifat negosiasi bahwa tidak ada satu pihak pun akan mendapatkan semua yang diinginkan. Dengan demikian, semua pihak akan mendapat bagian, walau lebih sedikit, karena itulah intinya dari negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya dan kami semua terkait hal-hal umum yang ada dalam kasus ini tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Safa, NPM 19120112007. Di sini saya akan menjelaskan tentang salat dan pembagian salat menurut UNCLOS tahun 1982 yang masuk kepada hak lintas transit. Sesuai dengan ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB dan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan Indonesia yang begitu luas dengan pembagian perairan Nusantara seluas 3,1 juta kilometer persegi ditambah dengan luas perairan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 kilometer persegi yang mana perairan Indonesia total menjadi 5,8 kilometer persegi. Pengakuan ini sendiri sangatlah penting sebagai perwujudan suatu kesatuan wilayah yang utuh yang mana telah dideklarasikan pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 dan wawasan Nusantara yang menjadi dasar atas suatu negara kepulauan dan menjadi kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selat adalah wilayah perairan yang relatif sempit yang mana menghubungkan dua wilayah perairan yang relatif besar dan biasanya terletak di antara dua bagian permukaan daratan. Selat berada dalam hak lintas transit yang mana diatur dalam UNCLOS pada pasal 37 sampai 44, yang mana pada pasal 37 UNCLOS tahun 1982 dijelaskan bahwa bagian ini berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Dan dilanjutkan pada pasal 38 yang mana dalam selat yang dimaksud dalam pasal 37 bahwa semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit yang sama yang tidak boleh dihalangi, tapi dikecualikan berada pada suatu pulau dan daratan utama negara yang berbatasan dengan selat. Lintas transit tidak berlaku apabila pada arah tertentu terdapat suatu rute lain yang sama haknya dan fungsinya, yang mana melalui laut lepas atau melalui zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya atau bertalian dengan navigasi dan hidrografis. Selanjutnya dilanjutkan pada ayat 2 pasal 38 UNCLOS tahun 1982 yang mana disebutkan bahwa lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan yang mana dimaksudkan untuk tujuan transit terus-menerus. Dan pada ayat 3 disebutkan bahwa suatu kegiatan yang bukan suatu pelaksanaan hak lintas transit melalui suatu selat tetap tunduk pada ketentuan konvensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Prayoga, NPM 19120111335.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terjadinya perjanjian atau kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia tentang batas-batas laut di Selat Malaka. Indonesia merupakan negara kepulauan yang perairannya berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan lain sebagainya. Batas-batas laut Indonesia dengan negara tetangga meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen. Kesepakatan atau perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia tentang batas-batas laut telah disepakati dan ditandatangani tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur. Kesepakatan atau perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan hasil Konferensi Hukum 1 PBB tahun 1958, yang mana di dalamnya masih belum mengatur tentang batas-batas zona ekonomi eksklusif. Batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia meliputi Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan. Tetapi di sini Malaysia menganggap bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut sekaligus mengatur tentang batas-batas laut zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia tentang batas-batas laut zona ekonomi eksklusif tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar atau bisa dibilang lama. Sampai pada tahun 2009, Indonesia dengan Malaysia telah melakukan 18 kali perundingan tentang penyelesaian batas-batas zona ekonomi eksklusif. Kesimpulannya, perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur itu mengatur tentang batas landas kontinen, tidak mengatur tentang batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia. Hal tersebut juga tertuang dalam keputusan Presiden RI nomor 89 tahun 1969, yang mana di dalamnya menetapkan 25 titik koordinat di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Nugraha dengan NPM 19520111067. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembagian batas-batas wilayah laut Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand, ada India, ada Vietnam, ada Papua Nugini, ada Australia, serta ada negara Timor Leste. Batas-batas laut RI dengan negara tetangga meliputi batas laut wilayah, teritorial sea, batas laut ZEE, dan landas kontinen. Batas laut antara negara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang telah disepakati dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Namun, perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan hasil Konferensi Hukum Laut PBB 1 tahun 1958, di mana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang penetapan batas ZEE. Batas ZEE RI dengan Malaysia meliputi 3 wilayah laut perairan, yaitu Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Sulawesi. Selama ini, negara Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Republik Indonesia pada tahun 1969 sekaligus juga dianggap sebagai batas ZEE, Single Maritime Boundaries. Perjanjian batas landas kontinen tahun 1969 di antara Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan, dan penerapan aturan United Nations Convention and the Law of the Sea atau UNCLOS 82, dan Technical Aspect on the Law of the Sea atau TALOS, Special Publication International Hydrogen Organization atau IHO nomor 51 tahun 2006 untuk penerapan batas ZEE di laut. Ketentuan dalam penarikan garis pangkal atau baseline garis yang merupakan referensi pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim lain sebuah negara pantai. Garis pangkal juga mempresentasikan batas perairan pedalaman
yang berada di sebelah dalam garis pangkal kearahan daratan atau landward, jelas terlihat bahwa memahami konsep penentuan garis pangkal sangat penting dalam delimitasi batas maritim. Yang pertama itu ada garis pangkal normal, lalu kedua ada garis pangkal lurus, yang ketiga ada garis pangkal kepulauan, lalu keempat ada garis pangkal penutup teluk, lalu yang kelima ada garis pangkal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Alfians F dari NPM 1912-011-321. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Z, zona tambahan, laut teritorial, serta penjelasannya dalam UNCLOS. Yang pertama adalah Z, zona eksklusif ekonomi. Zona eksklusif ekonomi adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari Z muncul dari kebutuhan yang mendesak, sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya. Sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS 3. Selanjutnya yaitu landasan kontinen. Landasan kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih ada kemungkinan untuk dapat mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya alamnya yang dimilikinya. Pengertian landasan kontinen yang lain adalah dasar laut dan tanah di bawah yang terletak di luar area laut teritorial. Dari sebuah pulau kontinen ini erat sekali hubungannya dengan batas landasan kontinen. Bagaimanapun juga wilayah-wilayah laut yang ada di suatu negara ini harus ada batasnya, yang jelas karena menyangkut dengan kepemilikan suatu negara. Sehingga batasan ini pun harus dikukuhkan agar tidak menimbulkan kontroversi dengan pihak lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan landasan kontinen ini. Batasan mengenai landasan kontinen di Indonesia ini diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Sedangkan dalam taraf internasional, landasan kontinen ini diatur dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 pasal 76. Konsep landasan kontinen ini pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu pada tahun 1985 oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman. Konsep landasan ini diajukan tepatnya pada tanggal 28 September 1945 pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu zona tambahan. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial dengan negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan, tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut. Dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dan garis pantai dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Dan yang terakhir adalah laut teritorial. Laut teritorial adalah batas perairan suatu negara yang ditarik dari pantai terluar atau pulau terluar sejauh 12 mil atau 19,3 km ke arah laut lepas. Pada batas laut teritorial ini, negara memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di wilayah daratan. Bila ada suatu negara kepulauan yang jarak antar pulaunya tenggang dan lebih dari 24 mil, maka lautan yang berada di kawasan tersebut diakui oleh hukum internasional sebagai wilayah perairan tersebut. Pengertian laut teritorial menurut UNCLOS 1982 adalah garis baseline atau garis pangkal dasar yang lebarnya sekitar 12 mil laut. Hal ini juga diperkuat dalam Konvensi PBB. Kedaulatan atas laut teritorial suatu negara dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut.